Okey, silakan. Terima kasih banyak Pak Finar waktunya segala macam. Apa makna Kuala Batu bagi Pak Finar? Ya, memang itu kalau Kuala Batu itu sepertinya memori lama sejak saya itu masih kecil. Kan saya lahir di Pelabuhan Salem di Massachusetts, Amerika Serikat. Dan di sana itu memang saya sangat penggemar sejarah lokal. Jadi saya ada baca buku tentang Nakoda Salem yang berlayar jauh-jauh itu mencari rempah. Dan banyak itu kalau dari Salem pasti itu sebagian besar itu justru ke pantai barat Sumatera untuk dagang lada pada waktu. Dan tokoh utama Labai Dapa. Ya, nah itu waktu saya ada baca buku-buku itu, ya memang itu banyak cerita-cerita yang fantastik tentang yang disebut dalam sumber itu bajak laut atau Malay Pirates gitu kan. Tapi kalau dalam cerita-cerita itu selalu ada satu toponim yang lumayan aneh. Kuala Batu. Itu ejaannya pun itu lihatnya sangat eksotis, pakai Q R A L A H P A T T O O gitu ya. Jadi panjang sekali dan pakai itu kombinasi huruf yang memang agak asing kalau di Salem. Saya nggak tahu ni apa tempatnya. Terus semakin saya itu baca waktu-waktu remaja mau masuk kuliah, ada lebih dalam ke dalam sumber-sumber sejarah, baru saya sadar bahawa itu Kuala Batu itu bukan saja satu cerita tentang bajak laut yang membunuh orang dari Salem, tapi itu juga istiwanya yang maksud saya itu penangkapan friendship dan itu pembunuhan terhadap awak kapal itu. Itu peristiwa itu menjadi sebab untuk proyeksi kekuatan militer Amerika ke Asia yang pertama di sejarah Amerika Serikat. Ini bukan saja itu cerita fantastis kan, ini ada makna yang cukup berat. Saya coba itu menelusuri itu, ya bagaimana bisa sampai begitu. Saya kira untuk memahami itu kita harus itu ambil perspektif yang lebih lama sejarahnya. Itu ada disebut tadi itu namanya Labai Dapa. Nah, Labai Dapa itu kan itu sangat menarik. Itu bisa disebut betul-betul entrepreneur Melayu gitu pada waktu itu. Nah, kalau kita fikir itu di pertengahan menuju akhirnya abad ke-18 itu memang Kesultanan Aceh itu semakin lemah. Jadi mereka nggak bisa mengendalikan itu pelabuhan-pelabuhan itu dari Daya sampai ke Singkel itu masih nggak kontrol lagi. Tapi itu ada beberapa faktor lagi. Ada Belanda di Padang, lebih kuat lagi itu di Bengkulu, ada di Fort Marlborough sama di Pariaman, Sumatera Barat, yang jadi pusat untuk dagang lada. Nah, sebelum Revolusi Amerika tahun 1776 itu banyak kapal dari Amerika di situ beli lada langsung di Bengkulu. Ya kan sama-sama jajahan Inggris ya. Tapi setelah revolusi itu semua pelabuhan yang dijajahi oleh Inggris di semua lautan Hindia dan Asia itu tutup untuk Amerika ya. Kan mereka tidak mau itu negara yang sudah sukses dalam memperjuangkan kemerdekaan itu sudah campur dengan tempat-tempat yang masih dijajahi. Itu berarti itu para nakoda Salem mereka harus berlayar untuk lihat sumber-sumber lain untuk ada. Nah, waktu itu kan yang benteng di Inggris mereka susah supply sebetulnya. Jadi itu ada beberapa entrepreneur termasuk Labai Dapa yang mulai itu menanam lada agak keluar Bengkulu ya. Itu sepanjang itu leher Gunung Bukit Barisan. Itu tempatnya zonanya yang pas untuk lada ya. Beliau itu ada mulai menanam dan banyak itu ikut juga ya. Sampai itu ada ekspansi pertanian lada hitam itu sampai lewat Sumatera Barat sampai itu menuju ke Aceh. Jadi itu setelah beberapa tahun kemudian sudah menjelang itu akhir abad 17 itu stoknya lumayan, stok lada hitam di sebelah ini. Cuma itu pasarnya agak susah ya. Kan itu yang benteng Inggris di Marlborough itu tidak mampu itu tidak mampu itu menjual semua stok, membayar semua stoknya itu. Terus Kesultanan Aceh yang di Banda Aceh sudah lemah. Jadi apa itu? Dan itu yang kebun-kebun lada yang baru itu justru di tanah yang sudah diklaim oleh beberapa pihak
yang ambil kesempatan dari kelemaan Kesultanan Aceh itu. Jadi ada beberapa ulai balang yang dari Aceh Besar, dari Pidi itu memang nurun ke sini. Ada juga tu ada yang nyebrang dari India Selatan, itu saudagar Tamil, itu ada juga. Ada juga tu orang-orang Cina yang juga mau berjualan. Jadi sangat kosmopolit ya. Dan itu banyak sekali tu orang Melayu juga datang ya untuk cari kerjaan. Sampai itu ada menyebab beberapa perubahan sosial yang dianggap sebagai penyakit oleh beberapa pengamat. Dan itu saya sedang itu menulis satu artikel tentang ini, mungkin nanti saya sharing itu justru bahawa ekonomi lada di Sumatera Selatan, di Aceh yang itu perkembangan ekonomi lada itu justru memfasilitasi ekspansinya tarekat Naqshbandiyah di daerah Aceh. Kan sebelum itu ada beberapa syekh-syekh yang Syataria dengan dayanya kecil-kecilan. Benar ya. Tapi waktu itu ada orang itu yang Naqshbandiyah yang sangat reformis. Jadi mereka lihat, kalau di sebelah sana yang di kebun-kebun itu kan, itu bujangga sebuah orang Melayu datang kan, mereka judi, mereka minum hisap madat semua kan, jadi banyak itu. Jadi ada beberapa syekh itu mulai masuk ke sini, jadi justru ada hubungan dengan tarekat. Justru untuk menganggapi masalah sosial itu ada persoalan sosial. Jadi itu satu kesempatan, satu mission field yang baru. Jadi banyak sekali perubahan. Itu masalah sosial itu memang menimbulkan ini ekonominya lumayan gitu ya, ekonominya besar. Dan itu sebabnya kita lihat yang sifat-sifat, kalau bahasa Inggerisnya boom town, dengan banyak orang yang datang. Dengan itu ada bawa itu pengaruh dari mana-mana, termasuk misalnya pengaruh fashion Jadi itu banyak orang Aceh sekarang kalau mereka lihat lambang di segel-segel mereka kira tapi seperti pakaian adat Aceh yang sekarang kan. Tapi pikir aja itu kalau kita ke Jakarta, lihat itu orang-orang kaya, anak Jakarta itu yang kaya-kaya. Mereka punya fashion yang aneh-aneh, kan banyak uang. Jadi mereka itu ada ambil ini dari China, ini dari Paris, ini dari mana kan. Jadi seperti itu loh yang itu orang yang betul-betul ada kemewahan elit jadi elitnya. Kalau itu ada jas China, saya pinjam. Kalau ada celana dari India, saya pinjam. Itu dia. Itu sosoknya Adam atau Lebedap yang disegel itu? Sosok yang disegel. Itu saya kira itu belum pasti. Belum clear. Kan itu yang kita tahu itu ada beberapa nama gitu seperti Lebedap, seperti Po Adam. Itu kalau harus balik ke Kuala Bate jadi setelah insiden Kuala Bate, waktu itu sebagian besar awak kapal itu dibunuh di atas itu Friendship. Benar. Tapi itu Captain Endicott, jadi nakhodanya sama beberapa awak itu yang ikut dia itu lagi berbisnes lada di pantai. Benar. Mereka larikan diri itu cari keamanan justru di tempatnya Po Adam. Jadi itu bisa sekali. Tapi kami juga tu ada benda fisik yang ada di Kuala Bate sana, yang batu nisan untuk Shah Bandar itu Nah, susahnya bahawa di sana cuma dikasih gelar Shah Bandar atau Cubuntar tapi itu Shah Bandar. Jadi kita tak tahu itu Shah Bandar yang mana kan, itu silih berganti setiap beberapa tahun kan. Jadi masih belum jelas figurnya itu siapa saja gitu kan. Itu ada beberapa nakhoda, beberapa faktor-faktor. Ada juga tu ada Musa, ada disebut di sumber-sumber di Selam Jadi ada beberapa orang yang memang punya ikatan yang sangat erat dengan nakhoda Selam. Jadi bisa di antara semuanya, tapi sampai sekarang saya belum dapat satu sumber yang bisa memastikan siapa yang jadi motor. Pak Benar, saya pernah dengar bahwa lada di Kuala Batu itu termasuk yang terbanyak untuk membangun kota salib saat itu. Itu memang itu salah satu sebabnya saya itu jadi itu betul-betul tertarik pada Aceh itu bahwa kalau kita lihat itu rumah-rumah besar sampai instansi-instansi termasuk museum itu memang itu berdasarkan kemakmuran dengan perdagangan dengan Asia, terutama dengan Kuala Batu. terutama dengan
terutama dengan Sumatera. Dan Sumatera. kita harus ingat juga bahawa Kuala Batu itu menjadi terkenal kerana insiden perang yang akan saya bicarakan nanti. Okey, ya. Tapi kalau kita lihat peta-peta dari Nakoda Salem, bukan saja Kuala Batu, tapi dari Trumon sampai ke Daya, itu ada puluhan itu port kecil, port kecil, yes. Sampai itu Nathaniel Bowditch, seorang supercargo di kapal layar Salem. Beliau pernah ada tulis itu, kalau mau beli lada di Aceh itu soal gampang sebetulnya. Cuma harus tinggal mampir ke beberapa tempat sampai itu dapat penuh. Kan menurut beliau itu selalu ada yang turun ke pantai dari kebun-kebun kecil gitu ya. Dan setelah perangan itu kemudian baru Belanda mulai masuk ke Aceh untuk kontak. Itu jauh belakangan. Nah, mungkin saya backup dulu ya. Okey. Backup dulu ke itu insiden pembajakan friendship tahun 1851. Nah, seperti saya katakan tadi itu banyak orang sudah tewas di atas kapalnya. Tapi Nakoda sama beberapa orang lain itu melarikan diri. Itu dilindungi oleh Pok Adam. Lalu itu ada berita yang dikirim balik ke Amerika. Nah, pada waktu Amerika itu presidennya Andrew Jackson. Ya benar, Andrew Jackson. Yang mungkin untuk orang yang tidak terlalu familiar dengan sejarah Amerika, Andrew Jackson bisa disifatkan sebagai Trump 1.0 atau Trump dari abad ke-19. Nah, Presiden Jackson itu beliau kan ada rencana untuk membuat sifat negara Amerika yang sangat baru. Sebelumnya Jackson memang itu selain Nakoda di Salem, sebagian besar Amerika Serikat justru lihat ke interior gitu ya. Mereka mau berkembangan pertanian, perhutanan dan mau ekspansi ke barat Dan itu memang ada ragu-ragu untuk proyeksi kekuatan militer keluar koloni keluar Amerika Serikat. Akan tetapi kalau Jackson kan itu ada kiranya Amerika harus mampu lebih kuat ke dunia Jadi waktu dengar itu ada pembajakan atas kapal Amerika jauh-jauh di Sumatera, beliau yang mendukung itu kirim satu armada satu kapal sebetulnya yang Potomac kirimnya ke Sumatera untuk kasih yang disebut dalam bahasa Inggeris punitive expedition, like frigate atau memang justru untuk kasih hukumannya atas itu. Nah, yang diterima oleh mereka itu apakah untuk kejadian kapal prinsip atau memang ada itu yang berbalas dia untuk menyerang. Nah, itu kan dari segi resmi dan ini yang cukup pemeriksa. Akan tetapi sudah ke sana itu anak-anak muda yang marinir Amerika yang sudah terinspirasi oleh Jackson itu sudah mendarat ke Kuala Batu. Mereka itu membabi buta sebetulnya sampai itu ada perempuan dibunuh, ada anak kecil itu ada yang pasalnya dibakar itu angus. Jadi mereka itu betul-betul itu sesampai di sana itu melampaui batas. Dan setelah itu ada beberapa account dari kekerasan itu marinir Amerika itu sampai ke Amerika lalu. Setelah itu ini sangat menarik. Itu waktu abad di awal abad ke-19 itu ada gerakan di Amerika untuk membebaskan itu budak-budak di beberapa negara bagian Amerika. Abolitionist ada abolitionist newspaper, ada itu surat kabar yang biasanya ditulis abolitionist dari sangat progresif, namanya New York Observer. New York Observer itu mencetak beberapa cerita kekejaman itu marinir Amerika yang sangat sampai menusuk hatinya banyak orang Amerika. Orang Amerika itu jadi sangat memihak kepada orang Sumatera dan mereka itu sudah protes kepada kepada Amerika Serikat. Jadi memang itu projection of American power, military power pertama tapi juga itu menimbulkan reaksi yang cukup kuat sampai jadi kita sudah lihat bahawa di Amerika Serikat sendiri itu yang kekejaman marinir dengan apa yang mereka lakukan di Kuala Batu itu tidak didukung. Jadi saya kira itu sangat penting diakui gitu. Benar ada proses pengakuan Mungkin the last question Pak Beker. Ini saya dengar Pak sedang dikonsil di Salim, sedang
memperdebatkan, mendiskusikan tentang disegel tadi Ya. itu. Dan orang Aceh sangat berterima kasih sama Pak Finar Ya. sebagai salah seorang ya yang dianggap penting untuk mempertahankan logo ini, karena bagi Aceh juga logo ini cukup penting sekali. Ya. Bukan hanya persoalan sejarah relasi antar bangsa, tetapi juga persoalan identitas, Ya. bahwa kita punya masa lalu yang cukup gemilang. Di shorts mungkin Pak narasi Pak Finar sudah sejauh mana Ya. prosesnya? Ya. Nah, itu tergantung pada kacamata yang dipakai. Oke. Kalau kita ini orang Aceh kan, itu kita ada fikir bahwa itu ada satu lambang yang menjadikan bangga ya, Ya. bahwa walaupun itu ada sejarah pahit di Aceh ya, Ya. dengan orang-orang Barat, Ya. baik yang Belanda Ya. maupun yang Portugis Ya. ya. Jadi itu pengalamannya sangat pahit. Ya. Itu perang segala orang Aceh, orang Belanda datang itu ya 50 tahun itu Ya. nggak ada akhirnya. Benar, Banyak sekali penderitaan. Ya. Jadi kiranya yang lambang Salem itu salah satu reminder bahwa tidak seharusnya begitu. Okay. Bahwa pernah ada satu exemplar, satu Ya. misal di Ya. mana itu orang Aceh sama orang luar, Ya. walaupun dari Barat, Ya. walaupun non-Muslim atau Ya. apa kan, Ya. bisa itu kerjasama Benar. sangat produktif Ya. untuk kemakmurannya Ya. masing-masing. Oke. Ya. Dan buktinya begini, walaupun itu dengan serangan kapal petobek itu dari itu, walaupun itu terjadi, itu memang tragis. Ya. Yang itu yang meninggal di Ya. pantai Kuala Batu Ya. pada waktu itu. Ya. Nggak seberapa tahun sesudahnya itu, waktu Belanda mau masuk menyerang dari Banda Aceh, Ya. itu ada 3 orang itu 3 orang duta dari Aceh Ya. dikirim ke Singapura Ya. mencari Kansel Amerika Serikat, Ya. justru meminta itu dukungan Amerika Serikat Ya. untuk membela Aceh Ya. dari Belanda. Belanda. Saya kira itu satu buktinya yang lumayan besar bahwa yang relasi antara orang-orang Salem Ya. dan orang Aceh Ya. itu tidak bisa dibingkiskan ke Benar. dalam framework kolonial Ya. dulu ya. Jadi kita harus lebih luas Ya. untuk menafsirkan nuansa-nuansa Ya. yang ada. Ya. Itu sudah jelas, bukan setiap kali itu ada orang bule ya, Ya. sama orang Asia, Ya. itu tidak otomatis itu dalam framework kolonial. Dan itu kalau saya bicara sama para itu akademisi sejarawan Ya. di sini kan, Ya. memang mereka mengakui itu. Ya. Jadi ada nuansanya selalu. Cuman dalam suasana politik Amerika sekarang Ya. yang sangat itu polarisasi. Ya. Itu sudah jelas bahwa Oh, sebagai besar mereka okay. nggak bisa membedakan. Yeah. Kalau Yeah. mereka lihat itu ada pertemuan antara Asia dan bule, Asia dan Barat, itu pastinya itu harus dalam framework kolonial. Ada dua yang Ya. beda ya. 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 Aceh murni dia bukan Ya. antara kalau yang cakap Belanda. Ya. Ya, kan Terus dalam sumber yang kita ada tidak ada sesuatu yang mengindikasi misalnya bahwa orang Amerika itu pernah bikin benteng di Sumatera. Nggak Ya. ada. Ya. Atau itu ada orang-orang Amerika yang dikolonisir Ya, yang benar. tempat tinggal Ya, di sana. benar, Nggak benar. ada seperti Iya. itu ya. Iya. Iya. Beda. Itu semuanya itu polanya Kolonial, sama iya, ya. benar, iya. Jadi saya kira itu harapan saya itu bahwa nanti di Amerika pun ada orang-orang yang bisa itu memahami itu bukti empiris dari sejarah dan menafsirkan secara cerdas dan argumentasi dengan nuansa setingkat dengan itu orang-orang di Aceh. Iya. Ya? Jadi itu harapan saya. InsyaAllah. It is point of view. Tergantung point of view. Okay, Pak Finar, it is a very good and very excellent explanation about Aceh. Saya pikir Pak Finar seorang peneliti yang cukup penting bagi Aceh, dan kita orang Aceh mengenal banyak sekali sejarah dan beberapa kajian antropologi dari Prof. Michael Finar. Dan kita doakan beliau selalu sehat. Selamat jalan Pak Finar menuju Abdiah. Terima kasih. Sampai ke Tapanuli. See you again, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.